setiap partai, alhamdulillah kami terima kasih bahwa semua partai bekerja memasang baliho. Partai Nasdem memasang balihonya, capresnya dengan ketua umum partainya, Pak Surya Paloh. PKS memasang balihonya, capres dengan presiden PKS. Partai Demokrat memasang balihonya, capres dengan ketua partainya, Pak AHY. Jadi ini menunjukkan bahwa kita solid dan kami insya Allah begitu waktunya tiba, nanti kita akan sama-sama umumkan. Dari sisi Demokrat tentu jawabannya iya, karena ingin memastikan apakah AHY akhirnya jadi dipilih sebagai calon wakil presiden setelah terus memarking Anies Baswedan. Tapi bagi Anies Baswedan tentu barangkali akan tidak menguntungkan kalau cepat-cepat mengumumkan, karena akan diketahui lawan. Saya meyakini Sobat Era sekalian, nama yang sudah diputuskan oleh tim 8 pastilah AHY. Karena kalau nama lain barangkali tidak ada penyokongnya, tidak ada pendukungnya. Sebenarnya kan pertarungan paling besar adalah antara kubu Demokrat yang menginginkan AHY dan kubu Nasdem yang menginginkan bukan AHY sesungguhnya. Ya, basis sebagai mantan Panglima TNI jelas kuat pasti ada ya. Basis kedua adalah basis sebagai oposisi hari ini dengan koalisi aksi menyelamatkan Indonesianya. Memang ini organisasi yang bukan seperti NU tentunya, tetapi paling tidak dia ada kaki juga, bukan tidak ada kaki. Tapi apakah itu akan mengangkat atau tidak? Ya, this is the question. Politik mungkin muncul 4 calon, mungkin muncul 4 poros secara teoritik. Jadi kansnya Pak Gatot sebagai cawapres pasti terbuka sekali, sebagai capres ya harus betul-betul memperhatikan bagaimana konfigurasi politik dari partai-partai itu. Mereka kemudian harus mengkalkulasi bagaimana presidensial threshold-nya bisa lolos. Langkah-langkah saya ini bukan saya tidak berpikir untuk masalah pilpres, bukan saya tidak punya keinginan, tetapi belum saatnya saya bicara seperti itu. Makanya saya sampaikan sama kami, jangan kita dulu ikut-ikutan dalam mendukung salah satu capres yang belum, berdasarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak muda sekarang ini. Yang terakhir saja ini, harusnya Bang Musa sudah pulang. Dia ke sana, di samping wisuda anaknya yang luar biasa, umur 22 tahun sudah S2, S1-nya 19 tahun. Ya. Tentunya sebagai seorang ayah anak satunya menginginkan dia kembali. Tapi saya cek, ternyata kelihatannya gagal. Dan itu yang barangkali membuat Nasdem sebagai inisiator pencalonan Anies Baswedan tidak begitu bergembira. Itu maybe ya. Itu satu analisis yang menurut saya bisa dipertanggungjawabkan. Sementara PKS sendiri kelihatannya lebih bicara tentang logistik ya. Siapa yang bisa memberikan logistik bagi PKS dalam hal mengawal suara misalnya. Tapi kalau terkait dengan siapa yang menjadi calon presiden, kelihatannya PKS akan ikut saja siapa yang disetujui antara Yeni Wahid, AHY atau juga Gatot Nurmantio. Tetapi tentu kalau seandainya calon itu tidak berasal dari partai koalisi akan jauh lebih baik bagi PKS, karena akhirnya mereka bisa mencapai posisi yang sama untuk mengambil kotel efek dari pencalonan pasangan Anies dan Gatot atau siapapun yang berasal dari luar partai pendukung atau pengusung. Bisa menitikan dengan benar, saya kembali sekarang. Dan Mossad nggak bisa nyamin, bayangin. Banyak kasus-kasus yang seperti ini. Karena saya merasakan wajar kalau anak-anak muda sekarang, generasi muda sekarang, yang saya katakan generasi muda itu antara umur 18 sampai dengan 40-an. Itu masih muda lah, kan? Masih muda juga. Karena memang masa depan kita ini sedang dirampok. Ada dua masa depan dirampok. Masa depan dirampok. Duet ini bisa melaju kencang. Kalau kita lihat misalnya begini, kelebihan dan kelemahan ya Gatot Nurmantio atau Anies Gatot. Saya menunjuk dulu misalnya salah satu survei analisis, walaupun sebenarnya kadang-kadang saya resisten terhadap survei tersebut, yang mengatakan bahwa sesungguhnya faktor wakil presiden itu tidak banyak pengaruhnya.
karena yang paling penting adalah calon presidennya. Itu yang bisa kita lihat ya, kita pahami. Bukan AHY cawapres layak dan ideal untuk Anies sudah jelas, bahkan dinilai disetujui SBY. Dikutip dari fajar.co.id Jakarta, kritikus Faizal Assegaf mengungkapkan bahwa calon wakil presiden capres layak dan ideal untuk bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan sudah jelas terlihat. Bahkan menurutnya, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan elit Demokrat telah menyetujuinya menjadi capres Anies Baswedan, namun bukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Perkara siapa yang layak dan ideal mendampingi Anies sudah sangat jelas terlihat. Bahkan SBY dan elit Demokrat tentu legowo bila Gatot yang dilamar oleh Anies. Ungkapnya dikutip dari news dari Twitter pribadinya Senin 24 Juli. Sosok ini yaitu mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Faizal mengatakan bahwa SBY dengan Gatot mempunyai hubungan kuat dan kalangan mantan petinggi TNI juga mengharapkan Demokrat untuk mendukung kedua pasangan itu. Maklum, Gatot dan SBY punya hubungan kuat bahkan di kalangan mantan petinggi TNI. Berharap Demokrat berbesar hati mendukung Anies Gatot. Aspirasi itu terus menguat sesuai harapan rakyat, ujarnya. Faizal menilai Gatot terlihat santai dan tidak mempunyai ambisi tertentu, sehingga rakyat semakin bersimpati dan menginginkannya sebagai cawapres Anies. Menariknya, Gatot Nurmantio terlihat santai, tidak punya ambisi. Sikap itu membuat rakyat makin bersimpati. Gatot dinilai konsisten menyuarakan ketidakadilan dan sangat pemberani, ujarnya. Kritikus Faizal Assegaf mengungkapkan bahwa calon wakil presiden capres layak dan ideal untuk bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan sudah jelas terlihat. Bahkan menurutnya, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan elit Demokrat telah menyetujuinya menjadi capres Anies Baswedan, namun bukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Perkara siapa yang layak dan ideal mendampingi Anies sudah sangat jelas terlihat. Bahkan SBY dan elit Demokrat tentu legowo bila Gatot yang dilamar oleh Anies. Ungkapnya dikutip dari news dari Twitter pribadinya Senin 24 Juli. Sosok ini yaitu mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Faizal mengatakan bahwa SBY dengan Gatot mempunyai hubungan kuat dan kalangan mantan petinggi TNI juga mengharapkan Demokrat untuk mendukung kedua pasangan itu. Maklum, Gatot dan SBY punya hubungan kuat bahkan di kalangan mantan petinggi TNI. Berharap Demokrat berbesar hati mendukung Anies Gatot. Aspirasi itu terus menguat sesuai harapan rakyat, ujarnya. Faizal menilai Gatot terlihat santai dan tidak mempunyai ambisi tertentu, sehingga rakyat semakin bersimpati dan menginginkannya sebagai cawapres Anies.